Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan. Kita coba kupas soal-soal tugas berikutnya ya. Bibras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Oke. Setiap kotak berisi permen loli ya. Permen loli atau sikat gigi ya, jadi atau ya. Tidak mungkin satu kotak itu isinya permen dan sikat gigi. Ia harus berjalan panjang lorong menuju ujung kanan ini dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Jadi harus maju terus kanan ya. Bibras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Jadi kalau dia menemukan sikat gigi, dia boleh sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jadi kalau 2 ini harus gosok gigi ya. Nah, kalau 1 boleh, Nah, yang penting dia bawa yang penting dia menemukan sikat gigi itu boleh. Kemudian ia harus menggosok gigi sebelum pada setiap kotak ia hanya dapat makan loli ya, jadi nggak boleh makan sikat gigi ya. Jadi dia boleh hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Jadi boleh berjalan saja, boleh menggosok gigi saja, boleh juga makan loli. Dia tidak boleh membawa loli ya, tidak boleh, ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Itu aturan-aturan yang ada. Kemudian berapa sebanyak-banyaknya ya, atau maksimal permen loli yang dapat dimakannya dan giginya tetap sehat. Artinya tetap sehat apa? Dia setelah 2 kali makan loli harus gosok gigi. Oke, kita perhatikan ini. Nah, dia start dari sini. Kemudian ini boleh dimakan ya, berarti ini boleh dimakan. Saya katakan centang ini aja lah biar cepat. Centang. Kemudian dia ini boleh sikat gigi, boleh disikat dulu ya, supaya lihat dia disikat ya, disikat giginya, sikatan. Kemudian dia makan lagi boleh ya. Kalau dia tidak sikatan di sini, dia tidak boleh makan di sini karena dia sudah makan 2 kali dan tidak membawa sikat gigi kan, maka di sini dia harus sikatan. Oke, berarti di sini dia sudah makan 1 kali karena sudah bersih dan makan sekali. Kemudian dia boleh makan yang kedua kali karena maksimal 2 kali, boleh 2 kali. Kemudian dia sikat gigi, sikatan lagi ya. Kemudian dia di sini boleh sikatan lagi, boleh. Jadi sudah bersih ya, sudah bersih. Ini boleh makan lagi ya. Ini juga boleh makan lagi ya. Kemudian yang di sini boleh dimakan itu ya. Karena dia tidak boleh makan 2 kali, jadi ini tidak dimakan atau disilang aja. Nah,
Dia hanya jalan di sini sambil dia harus menemukan satu gosok gigi lagi. Nah, di sini sikatan dan di sini dimakan. Jadi yang dimakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia hanya boleh makan 6. Nah, ini hubungannya misalnya di dalam soalan kita harus jeli ya, mana yang ini bisa maksimal, kemudian gimana caranya bisa makan lagi, ya harus gosok gigi. Nah, gitu. Oke, sekira ini cukup jelas penjelasannya. Berikutnya, nah, si bebas dapat memutar roda ke kanan atau ke kiri, atau ya. Kalau ke kanan berarti sini searah jarum jam. Kalau ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam. Pada setiap kali putaran, roda berputar satu langkah dan panah menunjuk ke arah berikutnya. Gambar berikut menunjukkan kondisi awal roda. Ini kondisi awal. Dan setelah roda diputar satu kali ke kiri ya, berarti ke sini. Oke. Jadi awal-awalnya itu merah dan posisinya di sebelah sini ya. Ini ada koin di sini. Kemudian diputar ke kiri sekali. Seret, kemudian berhenti, ternyata yang mula-mula merah, nah, dan geser ke kiri satu kali. Satu apa ini? Ya satu blok ya. Nah, ini kemudian sehingga koinnya ya, kalau kita lihat koinnya ini yang mula-mula di sini geser ke sini ya. Jika ikut geser, jadi maju satu ya. Dari sini ke sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada berapa slot, berapa blok? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12. Ada 12 blok. Kemudian tantangannya si bebas ingin memenangkan koin seperti pada kondisi awal. Jadi supaya menang itu koin berada di sini, di berapa ini? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 di kiri ya, 5 dari kiri. Atau berapa langkah? 1, 2, 3, 4 ya, 4. Langkah. Oke. Panah berwarna merah dan gambar koin seperti pada kondisi awal ya. Pokoknya kembali ke sini lagi lah. Berapa kali putaran roda paling sedikit atau minimal yang perlu dilakukan dari kondisi awal. Ya, kita bisa mutar ke kanan. Ya, bisa mutar ke kanan dan juga bisa mutar ke kiri ya. Oke. Kalau kita putar ke kanan searah jarum jam ini, nah, kalau kita putar ke kanan berarti dia nanti akan naik ke sini kan. Jadi si bebas ini pengen, coba kita perhatikan tantangannya,
Si Big Brass ingin memenangkan koin seperti pada kondisi awal. Panah menuju warna merah dengan gambar koin seperti pada kondisi awal. Maksudnya begini tantangannya itu. Gimana caranya panah ini itu menunjuk ke koin ini supaya ini naik ke sini itu berapa kali putaran gitu. Nah, supaya ke atas sini atau malah ke bawah sini ya langkahnya. Nah, kalau minimal paling sedikit berarti harusnya lebih dekat yang searah jarum jam ya pergerakannya ini. Nah, berarti berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4 ya, 4 langkah ke sini. Dan searah jarum jam. Nah, kalau tadi pergerakannya ke kiri, itu kan yang maju dari kanan ke kiri ke sini kan. Ya, dari merah ke sini. Tapi kalau kita putar ke kanan searah jarum jam, nah berarti kan ini naik. Misalnya dari merah menjadi warna coklat muda ini, dan coklat muda ini menjadi warna agak hijau muda ini, kemudian ini dan jadi memutarnya ya ke kanan atau searah jarum jam banyak 4 kali ya, 4 kali. Atau misalnya pengen cara lain tapi ya panjang gitu ya ke sini, jadi dengan berapa putaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke kiri 8 kali. Nah, di warna yang 4. Nah, kalau yang 8 ini dia nggak maksimal. Nah, 3 belum cukup. Ya. Berikutnya, sebuah kelompok berjumlah 4 berang-berang ya memainkan kursi musik, yaitu berpindah kursi saat musik dimainkan. Oke, berikutnya saat musik itu dimulai, setiap berang-berang harus ya ini harus berpindah ke kursi searah dengan putaran. Jadi searah itu begini. Ya. Satu kursi dapat ditempati lebih dari satu berang-berang. Oke, kemudian pada setiap putaran berang-berang A akan berpindah 3 kursi. Musik dimulai thread dan A 3 kursi ya. A kursi. B kalau B sama dengan D itu sama dengan 1 kursi. Kemudian C bisa 2 kursi ya. Oke, semua berang-berang berpindah searah jarum jam. Oke. Jika pada awalnya, oke, posisi masing-masing terlihat pada gambar ini, berarti A di 1, oke, B di 2, C di 3, D di 4. Oke, kursi mana yang kosong pada putaran ketiga? Oke, tadi A1, nah itu di 1 dan ditambah setiap kali putaran itu 3 kursi lah. Kalau 3 putaran berarti ini berarti 3 kali 3 ya, nah, dengan 9 kursi ya.
A mula-mula di 1, berarti posisinya sekarang jadi A 1 plus 9 sama dengan A 10 ya, karena ini hanya ada 4 kursi, berarti A 10 per 4 ya, yaitu kita ambil sisanya ya, sisanya 10 bagi 4, sisanya itu sama dengan 2 ya. Berarti A sekarang untuk 3 kali putaran A juga ada di sini ya. Kemudian yang B itu 2. Berarti kalau dia kalau ini 3 kali putaran berarti tambah 6. Jadi 2 plus 6 sama dengan 8. Oh kok B 8, karena ini ada 4 kursi, berarti B 8 per 4 dengan 2. Oh sorry, B dan D tadi 1 ya. 2 itu posisi awalnya. 2 ditambah ini karena 1, berarti 3 kali ditambah 3 ya. Berarti ini 5, ini 5 dibagi 4 itu 1 ya. Berarti B ada tidak di sini, ini diganti oleh B. Oke, kemudian yang C itu 2, berarti ketika dia diputar 3 kali berarti 6, berarti C itu 3 plus 6 sama dengan C9, dengan C9 dibagi 4 itu sisa 1 ya. Jadi dia C itu tidak di 3 lagi, tapi juga ada di kursi 1, karena boleh lebih dari 1. Sekarang yang D itu juga 1 lompatan saja, pindah 1 kursi, berarti D diputar 3 kali berarti 1 plus 3 sama dengan D4, karena dia kursinya hanya 4 ya, berarti dia berada di kursi 4, tetap kesini lagi ya. Jadi misalnya 3 kali putaran sekali ya, D ke 1 pertama, kemudian putaran kedua D pindah ke kursi 2 dan 1, 2, 3, kursi ketiga D tadi 1 ya. Oh sorry, maksudnya ini D4 di startnya dari 4 tadi, sorry 4 plus 3 itu 7 ya. D 7 per 4 dengan 3 ya. D tidak lagi di sini, tapi dia di sini. Nah berarti yang kosong adalah kursi keempat ya, kursi keempat. Oke, satu video lagi. Sebuah robot pengecat ya, mula-mula mempunyai 4 kaleng masing-masing berisi cat merah M, cat hijau cat kuning K, dan cat biru. Ia akan mengecat agar si bebras yang dibuat dari deretan papan dan akan mewarnai setiap papan dengan satu warna ya.
Kemudian ia akan mewarnai papan berikutnya dengan warna berikutnya sesuai urutan ini ya. Jika robot sudah mewarnai dengan warna terakhir, ia akan kembali ke warna pertama. Jika satu kaleng catnya habis, robot akan melempar kaleng cat itu dan terus mewarnai dengan kaleng-kaleng cat tersisa dan seterusnya hingga kaleng cat kosong atau tersisa cat di satu kaleng karena dua papan berurutan ya, ini dua papan berurutan tidak boleh berwarna sama. Oke. Kemudian kondisi awal itu begini. Pada awalnya robot dilengkapi dengan 4 kaleng dengan warna yang isinya ini. M ini maksimal 5 papan ya. Jadi maksimal kurang dari 5. Kemudian H kurang dari 3, K kurang dari 7, dan P kurang dari 2 ya. Oke, berapa papan yang dapat dijual robot hingga berhenti? Oke, yang pertama ini merah ya kan, merah, hijau, kuning, biru. Jadi ini M ya, kemudian H, K, B. Oke. Untuk putaran pertama ini berarti untuk putaran pertama ini untuk yang M masih 4 ya, 4, 2, 6, 1. Oke. Dan M, H, K, B untuk putaran kedua itu yang merah masih 3, ini berarti sisa 1, ini sisa 5, sisa 0 ya, berarti yang kaleng warna biru dibuang ya, biru habis. Ini M, H, K karena ini biru habis. Untuk putaran ketiga berarti ini berarti sisa 2, 0, 4 ya, berarti yang hijau juga habis ya. Di M, H habis jadi K ya. Oke, kemudian putaran keempat ini berarti nanti satu, ini 3 ya. M, K, coba kita hitung baru ini harusnya apa namanya sudah berapa yang dicat ini 1, 2, 3, 4 ya, mula-mula 5 dia masih 1. Kemudian putaran kelima dia tinggal 0 ya. Jadi ini masih M, K 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 5 habis di sini. Berarti untuk yang 6 tinggal K. Ini tidak, tinggal K sama K lagi di sini. Nah, berarti papan yang tercat itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, ada 17 papan yang tercat. Papannya ya, ini kira ini sangat jelas ya.
Yang penting hati-hati ini di data, ini sisa berapa, sehingga kalau habis sudah bisa ditulis di sini. Oke, papannya maksimal berapa? 18, 19, 20, 21. Tapi yang tercat hanya 17. Oke.